Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada siang hari ini kami akan melanjutkan pembacaan kitab Muqaddulujen halaman 9 baris yang ketiga dari bawah. Qauluhu wa ayyumam ra'atin asaz zawjaha fa'alaiha laknatullahi wal malaikati wan nasi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ayyumam ra'atin utawi dini wong wadon. Wa ayyumam ra'atin utawi dini wong wadon iku asot maksiat sapa imro'ah zaujaha ing bojo lanangi imro'ah. Fa'alaiha muka iku tetep ing ngatasé imro'ah laknatullahi utawi laknate Allah wal malaikati lan malaikat wan nasi lan menungso ajma'ina hale sekabehan. Wa qala lan dawu sapa Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, Sayyidina Ali bin Abi Thalib dawu sami'tu Rasulullah ing dawu sami'tu krungu sapa ingsun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam krungu yaqulu hale dawu sapa Rasulullah lau annam ra'atan la ja'alat ihda yadayha sawaan wal ukhra tabikhan wa da'atha bi zawja wa lam yarda anha kanat ing dawu lau annam ra'atan lamun satuhuni wong wadon iku ja'alat dadekaken sapa imro'ah ihda yadaiha ing salah sijine tangan lorone imro'ah syawaan ing ginawe bakar daging wal ukhra lan ingkang wene tobihon ing ginawe masak den gawe masak wa madu'atha lan nyelehaken sapa imro'ah ing matbuha li zaujiha maring bojo lanangi imro'ah walam yartalan ora ridho sapa zat ana saking imro'ah kanat muka ono sapa imro'ah yaumal kiamati ing dalem dino kiamat iku ma'al yahudi bareng sertani wong yahudi wan nasara lan kaum nasrani wa qala lan dawu sapa Abdullah bin Mas'udin radhiyallahu anhu sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu sami'tu Rasulullah sami'tu krungu sapa ingsun Rasulullah ing Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu hale dawu sapa Rasulullah dawu ayyumam ra'atin da'aha zawjuha ila firashihi fasawwafat bihi hatta yanama ing jaw ayyumam ra'atin utawi indini wong wadon iku da'aha aja sapa ing imro'ah sapa zawjuha bojo lanangi imro'ah aja ila firashihi maring lemee zawj fasawwafat muka ngende sapa imro'ah bihi kelawan zawj hatta yanama sehingga turu sapa zawj fahiya muka utawi imro'ah iku mal'unatun den laknat sapa imro'ah wa ayyumam ra'atin utawi indini wong wadon iku kalihat mermut sapa imro'ah ay abasat tegese mermut sapa imro'ah fi wajhi zawjiha ing dalem ngarepe bojone imro'ah fahiya muka utawi imro'ah iku fi suhtillahi tetep ing dalem bendune Allah ila antudhahikahu tumeka maring yento guyo akan sapa imro'ah ing zawj watas tarudhahu lan amrih ridho sapa imro'ah ing zawj aitat lubu tegese nupris sapa imro'ah ridhahu ing ridhoni zawj Bismillahirrahmanirrahim.
wa ayyuma imra'atin asad zawjaha fa'alaiha laknatullahi wal malaikati wan nasi ajma'in. Jadi di sini bagi seorang perempuan, wa ayyuma imra'atin asad zawjaha, di seorang istri yang maksiat kepada suaminya, maka orang tersebut akan dilaknat oleh Allah, malaikat dan semua manusia, semua makhluk ikut laknat. Wan nasi ajma'in, itu semua makhluk yang sudah maksiat. Semua makhluk itu baik itu hayawan, burung, ikan, semua ngelaknat. Artinya gimana? Mendoakan perkara yang tidak baik. Jadi seperti maksiat kepada, contohnya apa? Maksiat kepada suami, marah kepada suami, menyakiti hati suami, itu maksiat. Menghina suami ya maksiat, melawan suami maksiat. Wa qala Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu law anna imra'atin ja'alat ihda yadayha sawa'an wal ukhra tabi'an wa wada'atha li zawjiha wa lam yarda anha kana yaumal qiyamati ma'al yahudi wan nasara. Ini diriwayatkan, dan di sini diriwayatkan oleh Sayyidina Ali. Sayyidina Ali mendengar sabda Nabi yang berbunyi lau annam ra'atan ja'alat ihda yadaiha, seandainya nih, seumpama seorang istri nih, kedua tangannya itu digunakan semua, yang satu dibuat membakar daging, yang satunya dibuat memasak. Nah, kemudian masakan itu dihidangkan kepada suami. Setiap hari memasak seperti itu, tapi suami ternyata marah kepada sang istri, tidak meridhoi istrinya, sampai istrinya itu meninggal dunia. Jadi ketika istrinya sakit, suami tetap tidak mau memaafkan kesalahan istri. Bagaimana? Maka seorang istri besok akan bersama dengan kaum Yahudi dan Nasrani. Jadi akan masuk ke dalam neraka. Tapi bagi seorang suami mestinya kan ngerti, harus paham di dalam rumah tangga itu harus saling menghormati, menghargai. Kalau suami sudah tahu kewajiban suami itu apa? Memasak kewajiban suami, mencuci pakaian suami, cari nafkah suami, merawat anak suami, menyusui anak siapa, kewajiban suami. Tapi merawat anak, mencuci pakaian, memasak itu sudah diambil alih oleh seorang istri. Jadi mestinya seorang suami itu jangan menggunakan yang seperti ini. Cukup kita itu ya kalau seperti ini, istri seperti ini, tidak akan mendapat ridho dari Allah. Bagi suami yang ngerti, benar-benar faham dengan ilmu, tidak akan mudah memarahi istri, tidak akan mudah mendoakan istri tidak baik. Kenapa? Ya Sayyidina Umar pada waktu itu menjadi seorang khalifah, pimpinan semua orang Islam sedunia. Tapi di saat dimarahi oleh istri, apakah Sayyidina Umar mendoakan? Tidak. Bahkan Sayyidina Umar itu ketika pada waktu itu juga ada seorang laki-laki ingin melapor kepada Sayyidina Umar bahwa istri itu cerewet. Mendengar Sayyidina Umar dimarahi oleh sang istri, diam tidak menjawab. Ketika pada waktu orang laki-laki itu pikirannya berubah, Sayyidina Umar dimarahi istrinya, diam, tidak menjawab sedikit pun, tidak akhirnya mau pulang Sayyidina Umar dilalah. Dengan izin Allah Sayyidina Umar keluar rumah, sehingga melihat ada seorang laki-laki yang gak jadi, dipanggil ditanya alasannya mau apa, tujuannya, keperluannya mau apa. Jawab, Sayyidina Umar, saya tadinya ingin melaporkan tingkah laku istri saya. Istri saya itu suka melawan, tapi saya tadi mendengar
Sampean sebagai khalifah dimarah istri diam. Jawab Sayyidina Umar gimana? Jawabnya Sayyidina Umar, istri memarahi kepada saya itu cuma sebentar. Tapi tanggung jawab saya di hadapan Allah itu diambil alih oleh istri saya. Memasak, merawat anak itu diambil alih oleh. Ya bagaimana saya tidak mau diam? Tanggung jawab saya sudah ditolong oleh istri saya. Kalau suami akhirnya berpedoman dengan kisahnya Sayyidina Umar, maka seorang suami tidak akan mudah mendoakan istri tidak baik, tidak akan mudah. Kenapa? Sadar tanggung jawab seorang suami sudah lebih banyak diambil oleh istri. Suami aja apa? Suami mencari nafkah, merawat anak istri, mencuci pakaian istri, bersih-bersih di rumah istri, semua itu kebanyakan kewajiban suami sudah diambil alih oleh seorang istri. Mestinya seorang lagi harus paham masalah itu. Jangan cuma memikirkan istri harus taat, istri kalau seperti ini nanti dilaknat oleh Allah, dilaknat. Nah, kalau suami cuma memikirkan masalah itu, tidak memahami tanggung jawab seorang suami yang sudah diambil alih oleh seorang istri, yang mudah menghina istri, mudah mengatakan tidak baik pada istri, mudah mendoakan tidak baik pada istri di sini. Jadi kita itu supaya ngerti yang sebenarnya tanggung jawab. Di dalam rumah tangga harus saling pengertian. Istri punya salah, suami memaafkan kan sebaiknya. Sekalipun istri melakukan seperti itu agar dapat laknat sedikit, tidak diridhoi oleh seorang suami seperti ini, dosa sekian. Tapi kan Rasulullah pun tahu lebih baik dari sini kan. Rasulullah sudah bersabda bahwa lebih baik, sebaiknya seorang suami itu memaafkan kesalahan istri. Jadi di sini supaya sampai semua diambil akhirnya menjadi seorang suami yang benar-benar baik, tidak mentang-mentang karena sebagai suami. Nah, di sini. Jadi kalau ingin baik semuanya ya di sini caranya. Jangan cuma istri harus seperti ini saat ini, bukan seperti itu juga. Wa qala landa wa sapa Abdullah bin Mas'udin, Abdullah bin Mas'ud. Ini sudah dibacakan. Wa ayyo wa qala Abdullah bin Mas'udin radhiyallahu anhu sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul ayyumam ra'atin da'aha zawjuha ila firasyi fasawafat bihi hatta yanama fahuwa mal'unatun. Tidak, ini diriwayatkan Abdullah bin Mas'ud, beliau mendengar sabda Nabi yang berbunyi ayyumam ra'atin da'a zawjuha ila akhirih. Ketika seorang suami mengajak istrinya untuk melakukan ila firasyi, ini adalah melakukan hubungan suami istri, tapi istri itu menunda-nunda, nanti dulu diajak dari maghrib, nanti dulu, tetap sampai hatta yanama, suaminya ketiduran. Bagaimana? Fahiyya mal'unatun, maka perempuan tersebut dalam keadaan dilaknat oleh Allah, dilaknat oleh malaikat. Jadi Allah, malaikat dan makhluk manusia itu melaknatnya, mendoakan perkara yang tidak. Sampai kapan? Sampai perempuan tadi mohon maaf kepada sang suami. Wa ayyumam ra'atin kalihat wa ay abasa fi wajhi zawjiha fa hiya fi sukhtillah ila an dhahikahu wa tardiyahu ay tatlubu ridahu. Di sini disebutkan bagi seorang istri yang wajahnya jemberut di hadapan suami, dan maka orang tersebut dalam kemarahan Allah. Sampai kapan? Sampai istri itu menyebabkan suaminya tertawa. Dan seorang istri supaya minta ridhonya suami. Di sini
Niki pernah niki kenapa kejadian pada waktu Siti Aisyah, Siti Fatimah. Mungkin nanti ada di sini kisahnya. Masalah Siti Fatimah. Jadi pada suatu hari pernah Siti Fatimah itu, Sayyidina Ali itu marah kepada Siti Fatimah. Hanya gimana, Siti Fatimah itu siapa? Putri Rasulullah, putrinya Rasulullah sendiri, Ahlu Bait, bukan keturunan 6, keturunan 5, keturunan bukan, putrinya Rasulullah. Kemudian Siti Fatimah itu matur teng Rasulullah, ya Rasulullah, tadi Sayyidina Ali itu marah kepada saya, tapi terus saya itu kelilingi. Jadi ketika Sayyidina Ali marah kepada Siti Fatimah itu mengelilingi Sayyidina Ali sehingga Sayyidina Ali itu tertawa, tersenyum. Dari Rasulullah gimana? Rasulullah tidak memanggil Sayyidina Ali, memarahi Sayyidina, tidak. Justru Rasulullah dawuh kepada putri Fatimah, seandainya Ali masih dalam keadaan marah, kamu meninggal dunia, artinya Sayyidina Ali belum meridhoi, maka saya tidak akan menyalati mayitmu. Ini menunjukkan betapa pentingnya mendapat ridho seorang suami, sampai Rasul putranya sendiri. Bukan kalau orang sekarang paling tidak anak perempuan yang melapor orang tua marah-marah pada kalau Rasul tidak. Rasulullah paling makhluk yang terbaik, keluarga terbaik, keluarganya Rasulullah. Pada waktu seperti ini Rasulullah masih dawuh teng putri, kalau saja Sayyidina Ali tidak meridhoimu, tidak memaafkanmu, kamu meninggal, saya tidak akan nyalati. Ini supaya benar-benar dibuat pedoman bagi seorang istri, sehingga istri itu malah di dalam melangkah tidak dengan kemauannya sendiri. Jadi istri ngerti posisi, suami ngerti posisi. Hanya gimana? Rumah tangga akan aman selama-lamanya, akan tentram selama-lamanya. Kenapa? Suami ngerti hukum, istri ngerti hukum, dan di samping ngerti tidak dibuat tidak dibuat sebagai jalan untuk menghina istri. Bagi seorang istri ngerti hukum, anak malah mengamalkan ilmu, sama-sama saling mengamalkan ilmu. Tapi ini memang sulit sekali, sulit bukan tidak mudah, sulit sekali seperti ini. Nah, kalau istri, kebanyakan istri itu sudah mengambil alih. Ya kadang-kala yang aneh itu sampai istrinya yang kerja, suami di rumah lah ini. Itu namanya kebalik. Nggak sadar suaminya, istri suruh kerja, apa kerja itu tanggung jawab seorang suami. Waqalah. Di sini seorang suami jangan mudah mendoakan tidak baik pada istri. Jangan mudah mengatakan kamu istri yang tidak baik, tidak, jangan. Nah, suami kalau sabar terhadap akhlak yang dia istri gimana? Pahalanya besar. Seorang istri yang menghadap sabar terhadap suami yang tidak baik, pahalanya besar. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala lan tawassafa Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu. Sahabat Abdurrahman bin Auf, sami'tu Rasulullah ing dawuh sami'tu Rasulullah. Sami'tu krungu sapa ingsun Rasulullah ing Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu hale dawuh sapa Rasulullah dawuh ayyumam ra'atin abasat fi wajhi zawjiha illa qamat min qabliha muswaddatal wajhi. Ing dawuh ayyumam ra'atin utawi indine wong wadon iku abasat merengut sapa imro'ah, merengut kapan? Fi wajhi zawjiha, ing dalem ngarepe bojo lanangi imro'ah, ing dalem ngarepe bojo lanangi imro'ah illa qomat angin jumeneng sapa imro'ah min qabriha saking kuburane imro'ah muswaddatal wajhi, hale
ireng peraupane. Hale ireng peraupane. Wa ayyu mamra'atin utawi dini wong wadon. Wa ayyu mamra'atin utawi dini wong wadon iku kharajat metu sapa imro'ah metu min dariha saking omai imro'ah bi ghairi idni zaujiha kelawan tanpa idini bojo lanangi imro'ah. Kelawan tanpa idini bojo lanangi imro'ah. La'anatha muka ngelaknat ing mar'as sapa al malaikatu malaikat hatta tarji'a sehingga bali sapa imro'ah ila baitihi maring omai zaud. Wa qala lan dawa sapa Utsman bin Affan. Utsman bin Affan radhiyallahu anhu sami'tu krungu sapa ingsun krungu Rasulullah ing Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yaqulu halida wa sapa Rasulullah makhrajat ora metu sapa imra'atun wong wadon ora metu mimbaiti zaujiha saking omahe bojo lanangi imra'ah bihurri wajiha kelawan setengah wajahe imra'ah. Hai keliru. Bighairi idni kelawan tanpa idini zaud. Kelawan tanpa izini zat illa la'anaha angin laknat ing imro'ah sa'apa kullu syai'in saben-saben suwiji-wiji sifatnya syai' tola'at kang metu alaihi ing ngatasi kullu syai'in apa as-samsu srengenge hatta hitanu sehingga iwak lah fil bahri ing dalem segara Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu sami'tu Rasulullah yaqul ayyuma imra'atin abasat fi wajhi zawjiha illa qamat min qabliha muswaddatal wajhi. Sahabat Abdurrahman bin Auf dawuh, beliau mendengar sabda Nabi yang berbunyi ayyuma imra'atin abasat fi wajhi zawjiha. Bagi seorang istri yang tidak sabar merengut wajahnya, merengut mewek di hadapan suami, gimana? Maka ketika perempuan tersebut dibangunkan dari kuburan, wajahnya dalam keadaan hitam. Jadi seorang istri kelakuannya merengut cucu di hadapan suami. Meninggal dunia suami tidak meridhoi. Istri seperti itu belum minta maaf kepada meninggal duluan, gimana? Besok ketika dia dibangunkan dari kuburan berarti pada peniupan trompet yang kedua. Jadi peniupan trompet pertama untuk membunuh semua makhluk kecuali yang dikehendaki Allah. Trompet sebul yang kedua adalah untuk membangunkan orang-orang mati yang ada dalam kuburan. Jadi sini. Jadi kalau seorang istri wajahnya tidak menyenangkan di hadapan suami, besok pada waktu dikeluarkan dari wajahnya hitam. Na'udzubil. Wa ayyu mamra'atin kharajat min darbi ila zawjiha la'anatha al-malaika hatta tarji'a ila baitihi. Jadi Abdullah bin Auf sudah nih ya. Wa ayyu mamra'atin kharajat, seorang istri yang keluar rumah tanpa izin suami, maka keluarnya itu maksiat. Malaikat Allah, hayawan yang ada di langit dan bumi semua ngelaknat, semua mendoakan perkara yang tidak baik. Sampai kapan? Sampai perempuan tadi pulang ke rumahnya. Kalau sudah pulang ke rumah gimana? Sudah tidak dilaknat lagi oleh malaikat, oleh hayawan. Tapi selama orang itu di luar rumah belum pulang, selama itu pula dilaknat oleh Allah dan semua makhluk. Wa qala Utsman bin Affan radhiyallahu anhu sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul ma kharajat imra'atun
min baiti zawjiha biwai idni illa la'anaha kullu syai'in tala'at alaihi syamsu hatta hitanu fil bahri. Jadi diriwayatkan Sayyidina Utsman bin Affan dawuh bahwa beliau mendengar Rasulullah berfirman, ma kharajat imra'atun min baiti zawjiha biwai idni illa la'anaha. Jadi seorang istri yang keluar rumah tanpa izin suami, maka semua makhluk akan selain manusia mengelaknat matahari, bulan, ikan, kambing, semua itu ngelaknat, mendoakan tidak baik pada istri tersebut. Nih, sama semua hayawan pun sampai kapan? Sampai perempuan tadi pulang. Sampai pulang ke rumahnya. Makhrajat imratun baitiha biwai idni illa la'ana. Jadi keluarnya seorang istri tanpa izin suami itu maksiat, tidak dapat pahala. Sekarang sampean mau kemana? Mau ziarah kubur, mau ziarah wali songo, suaminya takut. Hanya ketika istri minta izin, iya, tapi iyanya itu tidak menyenangkan. Gimana? Seorang istri yang baik tidak akan pergi karena sadar istrinya dalam keadaan seperti ini. Waqala lan dawuh sapa ini sudah nggih. Tidak Sayyidina Utsman, kalau tadi niki setiap orang perempuan keluar tanpa izin maka dilaknat oleh malaikat sehingga sampai pulang. Di sini waqalat Utsman, jadi Sayyidina Utsman juga dawuh, beliau mendengar bagi seorang istri yang keluar rumah tanpa izin suami, semua makhluk yang ada di langit dan bumi mengelaknat, mendoakan tidak baik. Nih, matahari, setiap perkara yang kena sinar matahari, sampai ikan yang ada di lautan, kuda, kucing, tikus, semua itu mendoakan, semua itu ngelaknat kepada istri yang keluar rumah tanpa izin suami. Saya niatnya mau pergi ke ziarah wali songo, minta izin suaminya iya, nggak ada suaranya. Kenapa? Mau dilarang takut. Istrinya keluar rumah, sebenarnya hatinya tidak ikhlas, sakit hati. Gimana sekalipun pergi pada para wali tetap maksiat, tetap dilaknat oleh Allah. Bahkan istri yang keluar rumah ziarah tadi tidak dapat pahala sama sekali. Pahalanya gimana? Pahalanya ngaji diberikan kepada suami di rumah dapat pahala. Istri kesel-kesel nggak dapat pahala, justru dapat dosa, dilaknat oleh Allah para makhluk. Rugi, ya rugi. Qalat dawuh sapa Ummul Mukminin dawuh Aisyah nyatani Siti Aisyah radhiyallahu anha. Dawuh ya ma'syarun nisa law ta'lamna bihaqqi azwajikunna 'alaikunna la ja'alatil mar'a minkunna tamsal ubar ala qadamai zawjiha bi khurri wajhiha. Ing daw ya ma'syarun nisa hi golongane pira-pira wong wadon. Lau ta'lamna lamun ngerti sira wadon bihaqi azwajikunna kelawan hake piro-piro bojo lanang sira kabeh. Alaikunna melarat ing ngatasi sira kabeh la ja'alat moko yektini dadekaken sapa almar'atu wong wadon mingkunna saking sira kabeh tamsau hale ngusap sapa imro'a al-ghubara ing bledhog angkodamai zaujiha saking delamaan loroni bojo lanangi mar'ah. Musab bi khurri wajhiha kelawan setengah wajai imro'ah mar'ah.
ai ba'di wajhiha tegese setengah wajah imro'ah. Wa fi sahailan iku tetep ing dalam kitab as-sahih. Wa khurul wajhi nyata utawi dawuh wa khurul wajhi bi dhammil ha'i. Kelawan dhamma ha suhahi. Iku ma barang badal kang pertela apa maminal wajnati saking pilingan. Warawa lan ngeriwayataken sapa al-Barruz Imam Barur an Aisyah saking Siti Aisyah. Apa ana Siti Aisyah iku qalat sapa Aisyah dawuh sa'altu Rasulullah ing dawuh sa'altu Rasul sa'altu takon sapa ingsun Rasulullah ing Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dawuh ayyuma takon ayyuma mra'atin utawi indini menungso iku angtu luwih agung apane hakon hakke alal mar'at ing atas wong wadon. Qalat jawab sapa Rasulullah qalan jawab sapa zaujuha utawi a'zamu haqqan alal mar'ah iku bojo lanangi mar'ah. Kultu matur sapa fa ayyun nasi moko endi menungso iku a'zamu luwih agung apane haqqan hakke alar rajuli ing ngatasé wong lanang. Kala dawu sapane ummuhu ya iku ibune rajul. Bismillahirrahmanirrahim. Qalat Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha ya ma'syaran nisa law ta'lamna bihaqqi azwajikunna 'alaykunna la ja'alatil mar'a minkunna tamsahu lubara an qadamai zawjiha bi khurri wajhiha. Ini Siti Aisyah dawuh, hai orang-orang perempuan ketahui seandainya kamu tahu haknya seorang suami yang harus dipenuhi, maka perempuan tersebut akan mengusap debu ada yang di telapak kaki suami menggunakan wajahnya. Niki kata Siti Aisyah, dari besarnya niki hak yang harus ditanggung oleh istri terhadap suami, tapi juga jangan lupa suami punya tanggung jawab yang besar terhadap istri. Ini kan memang bab ini menjelaskan haknya seorang suami yang harus dipenuhi oleh seorang istri. Bab pertama yang menjelaskan haknya seorang istri yang wajib dipenuhi oleh seorang suami. Niki kewajiban seorang istri terhadap suami. Wa fisya wa khulul wajhi ma bada minal wajhataini. Wa rawa al-Barrazu an Aisyah anna qalat sa'altu Rasulullah. Niki diriwayatkan niki Siti Aisyah dawuh saya pernah, kalau wa fisya ini cuma masalah lafaz. Masalah makna ketika nih haknya lafaz bi khurri itu di dhammah, maknanya apa? Maknanya perkara yang dari pilingannya niki. Di sini akan di lap dengan ininya. Diriwayatkan oleh Siti Aisyah, Siti Aisyah itu pernah bertanya kepada Rasulullah, ayyun nasi a'dhamu haqqan 'alal mar'ati qala zauj. Ya Rasulullah, mana haknya yang lebih besar yang harus didahului, yang harus diberikan oleh seorang perempuan? Jawabnya suami, bukan orang tua dulu tapi suami. Hanya saya tanya lagi, kemudian mana orang yang lebih besar haknya yang harus dipenuhi oleh suami? Jawabnya ibunya. Jadi kalau haknya seorang suami, yang hak pertama yang sangat besar adalah terhadap orang tuanya. Tapi kewajiban ini ya, haknya seorang istri, keadaan seorang istri hak yang lebih besar apa? Adalah terhadap suaminya. Taat terhadap seumpama orang tuanya sakit parah dengan suami tidak perlu pergi, jangan pulang. Orang tuanya meninggal dunia, istrinya pamit untuk ke rumah, tidak boleh, jangan berangkat. Kalau berangkat gimana? Dilaknat oleh Allah.
Tapi mestinya seorang suami lah anaknya diambil dinikah, orang tuanya perempuan istri sakit, salah nggak bantu, istrinya mau ke rumah nggak boleh lah. Ini kalau menurut saya ini suami agak-agak miring ini suami yang miring ya. Mestinya kan anaknya diambil, yang merawat orang tua mulai kecil besar-besar diambil, mau lihat orang tua sakit tidak boleh. Ini salah. Mestinya suami itu melihat mertuanya sakit, bantu atau gimana, bilang ke balik sampan pulang dulu, itu orang tuamu rawat. Betapa baiknya seorang suami yang seperti itu. Tapi salah-salahnya 1001, jarang suami yang seperti, paling tidak kemauannya yang harus dituruti. Nah ini Masya Allah. Dari kami cukup sekian. Apabila ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.